kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Carta Politika Indonesia merilis hasil survei elektabilitas bakal capres yang digelar bulan April 2023. 3 nama, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan menjadi pilihan responden jika Pilpres digelar saat survei dilakukan. Lembaga Survei Carta Politika Indonesia merilis hasil survei elektabilitas bakal capres yang dilakukan 2 hingga 7 Mei 2023. Dalam simulasi 3 nama, elektabilitas Ganjar Pranowo 38,2%, Prabowo Subianto 31,1%, dan Anies Baswedan 23,6%. Elektabilitas Ganjar Pranowo naik 6,8% dibandingkan survei bulan April usai dideklarasikan PDI Perjuangan sebagai bakal capres. Sementara elektabilitas Prabowo Subianto turun 2% dan elektabilitas Anies Baswedan turun 1,6%. Mas Ganjar ada di angka 38,2%, Pak Prabowo dengan angka 31,1%, Mas Anies dengan 23,6%, yang menyatakan diri menjadi undecided voters sudah di angka yang bisa dikatakan cukup kecil, dengan sisa waktu 9 bulan ada di angka hanya 7,1%. Jadi sudah agak mengkristal. 10 hari setelah dilakukan deklarasi, kita lakukan survei, angkanya kemudian melejit menjadi 38,2%. Jauh melampaui Pak Prabowo di angka 31,1%, artinya ada selisih sekarang 7,1%, Sinta. Angka ini bahkan lebih tinggi dibandingkan ketika Mas Ganjar belum terkena pro kontra isu Piala Dunia U20. Persaingan antar bakal calon presiden juga terlihat pada hasil survei Lembaga Survei Indonesia pada April 2023. Elektabilitas Prabowo Subianto 30,3%, Ganjar Pranowo 26,9%, dan Anies Baswedan 25,3%. Elektabilitas Ganjar Pranowo dalam 2 survei terakhir LSI trennya turun, sedangkan tren elektabilitas Prabowo dan Anies cenderung naik. Untuk pertama kalinya sejak setahun terakhir saya kira Prabowo Subianto kembali jadi nomor 1, meskipun belum terlalu signifikan unggulnya, 3% saja, 3,6%, 3,4%, yaitu 30,3%, disusul oleh Ganjar Pranowo 26,9% dan Anies 25,3%. Kalau kita lihat trennya, maka lagi-lagi terlihat tren penurunan signifikan dari Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo selama 2 bulan terakhir turun sekitar 8%, dari 35% ke 26,9%. Elektabilitas bakal capres masih bisa berubah. Semua bakal calon presiden berpeluang meningkatkan dukungan merebut suara pemilih di pemilu 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Apa yang membuat elektabilitas Ganjar, Prabowo, dan Anies semakin kompetitif? Bagaimana pula peran sosok bakal cawapres bisa ikut jadi penentu keterpilihan bakal capres? Kita bahas malam ini bersama Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya, serta Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan. Selamat malam Mas Toto, Mas Jayadi. Selamat malam, Friska. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Saya ke Mas Toto dulu. Kalau yang dipotret terakhir oleh Carta Politika, apakah momentum deklarasi ini yang membuat berubahnya peta pencapresan sampai saat ini? Ya, memang kita melakukan survei di tanggal 2 sampai 7 Mei ya, penarikan data. Jadi yang harus dimengerti adalah survei ini bukan forecast, membaca apa yang akan terjadi pada 14 Februari ketika kita bicara elektabilitas misalnya. Tapi snapshot pada perilaku pemilih saat survei dilakukan, dan kita lakukan ini 2 sampai 7 Mei. Dan Mas Jayadi, kalau kita lihat ada pada rentang waktu yang berbeda di bulan April kalau saya tidak salah, sebelum Lebaran. Sebetulnya lebih apple to apple kalau kita bandingkan misalnya survei Carta Politika dengan SMRC yang kemarin baru rilis dengan jeda waktu kalau saya baca hanya 2 hari. Jadi kata kuncinya snapshot. Kita masuk ke pertanyaan Friska. Kalau kita baca, kita hanya bisa berspekulasi. Pada saat survei dilakukan dengan riset kuantitatif, ada peristiwa besar apa sih yang kemudian kita bisa uji betul bahwa kalau kita lihat secara kualitatif dan di jeda waktu surveinya LSI dengan kemudian kita lakukan pengambilan sampling di 2 sampai 7 Mei, ada peristiwa besar kalau buat Mas Ganjar adalah deklarasi oleh
PDI Perjuangan yang dihadiri oleh Pak Jokowi misalnya. Ya. Lalu kemudian ada deklarasi juga P3 misalnya. Jadi memang paling mungkin dikaitkan dan kita membuat hipotesa bahwa ada pengaruh besar dari deklarasi yang dilakukan di Batu Tulis sertai beberapa turunannya, kehadiran Pak Jokowi, beberapa gimmick kebersamaan Pak Jokowi misalnya dengan Ganjar. Kenapa itu jadi sangat penting menurut saya, menarik. Kalau kita coba baca apa yang terjadi pada penurunan elektabilitas Ganjar, temuannya sama antara Carta dengan LSI dan SMRC dan indikator kalau kita baca, peristiwa besarnya adalah U20 dan menurut saya itu bisa ditafsirkan kalau secara politik oleh sebagian pihak, bahkan mungkin digoreng sebagian pihak sebagai bentuk perbedaan sikap yang tajam antara Mas Ganjar dengan Pak Jokowi. Bahkan kemudian ada yang berusaha menafsirkan ini menjadi bukan tidak mungkin Pak Jokowi tidak mendukung lagi, tetapi ketika muncul deklarasi Batu Tulis, saya pikir dengan kehadiran Pak Jokowi mungkin itu menjadi salah satu variabel yang membuat tafsiran-tafsiran tadi terbantahkan. Oke, kalau dari LSI, Mas Jayadi, apa yang jadi variabel penyebab naik turunnya tren elektabilitas masing-masing bakal capres? 2 bulan terakhir, tadi setuju saya sama Mas Toto. Kan survei LSI itu pasca Piala Dunianya gagal ya, lalu sebelum deklarasi, sebelum Lebaran gitu. Jadi memang peristiwa-peristiwa seperti deklarasi atau peristiwa besar seperti yang mempengaruhi sikap publik itu bisa membuat naik turunnya elektabilitas ya. Dan saya kira masuk akal tuh pada awal April itu elektabilitas Mas Ganjar turun 8% tuh dari bulan Februari di LSI ya. Pak Prabowo naik 3% gitu. Yang di LSI itu yang masih undecided pada awal April itu sekitar 17%. Ya. Nah, kalau dibandingkan dengan survei Carta Politika, saya kira cukup bisa dibandingkan itu karena waktunya berbeda sehingga kita bisa lihat trennya dan masuk akal. Saya dengar tadi Carta Politika menemukan Ganjar pasca deklarasi memperoleh angka 38%-an ya. Pak Prabowo di angka 31. Ya. Jadi kalau dibandingkan dengan LSI maka naiknya lalu undecided-nya tinggal berapa tadi 7 atau 8% ya. 7%. Jadi jadi kalau kita lihat dari sisi itu menurut saya masuk akal. Naiknya kembali suara Ganjar itu karena 2 hal menurut saya. Satu tadi disebut Mas Toto, peristiwa deklarasi. Ya. Biasanya peristiwa deklarasi itu bisa menaikkan sampai 2-4% biasanya. Okay. Tapi naiknya kalau lihat survei Carta Politika, suara Ganjar naik sampai berapa? 8%, 7% gitu ya? 8% ya? Iya, 8%. Nah itu menurut saya karena kalau di LSI kan suara Mas Ganjar turun 8%, tapi hanya 3% yang pindah ke Pak Prabowo waktu itu. 5%-nya pindah ke undecided. Undecided. Jadi sekarang yang menarik, Ganjar naik, tapi Pak Prabowo-nya tidak terlalu turun kan, stabil gitu. Itu berarti bahwa kenaikan suara Ganjar itu karena 2 hal. Satu, peristiwa deklarasi, dampak deklarasi. Yang kedua, pihak yang tadinya kecewa dan memilih untuk ragu-ragu, undecided, balik lagi tuh ke Ganjar. Gitu. Tapi yang menarik, yang pindah ke Pak Prabowo tampaknya belum balik lagi ke Ganjar. Nah, itu. Nah, jadi pertanyaannya sekarang yang menarik adalah satu, apakah peristiwa naiknya Ganjar itu akan menjadi peristiwa sesaat saja karena efek deklarasi, sehingga mungkin bisa turun. Lalu yang kedua, bagaimana dengan pemilih Ganjar yang tadinya ke Ganjar pindah ke Prabowo gitu, apakah tetap atau akan pindah juga, begitu. Jadi ini akan kita lihat di perkembangan ke depan saya kira. Nah, menarik soal ini. Saya ke Mas Toto lagi. Tadi Mas Toto bilang bahwa ini adalah snapshot. Kita bicara what happened in particular time, apa yang terjadi di rentang waktu tertentu ya. Dengan hasil Carta Politika terakhir misalnya Mas Ganjar 38,2, Pak Prabowo 31,1, Mas Anies 23,6. Masih bisakah dikatakan bahwa ini kompetitif karena masih ada variabel lain di depan yang berkembang kemungkinan begitu Mas Toto?
Iya, kalau hanya berbasiskan tren ya, membaca pattern, ada hal baru yang menarik sebenarnya terjadi selama 3 bulan terakhir. Apa itu? Dan agak mengubah sebetulnya pandangan saya di tahun lalu misalnya. Kecenderungannya di tahun lalu saya merasa bahwa ada peluang bahwa dua nama, kalau kita mau peras lagi dari tiga besar ini siapa yang berpeluang masuk di putaran kedua, adalah Ganjar melawan Anies dengan berbasiskan asumsi bahwa tren Anies naik dan kemudian kecenderungan positioning yang diambil secara politik itu lebih jelas di antara Ganjar dengan Anies. Ya. Yang satu diasumsikan sebagai penerus Jokowi, satu sebagai antitesis dari Jokowi, dan kita harus mengakui ada sisa residu dari pertarungan 2014-2019 yang akan terasa di 2024. Ya. Tetapi kalau kita baca di survei 2000 semenjak Januari 2023 misalnya, saya pikir hampir semua sama ya, LSI, Indikator, SMRC, Carta. Kalau kita lihat ada kecenderungan perubahan. Pak Prabowo dengan Ganjar itu lebih mungkin saat ini untuk bertarung masuk di putaran kedua, karena secara nilai absolut tingkat elektabilitas keduanya ini udah nggak bisa disebut kompetitif dengan Anies Baswedan ya. Di angka saya 3 nama, 38 lawan 31 lawan 23. Selisihnya Ganjar itu dengan Anies sekitar 15%, dengan Pak Prabowo juga 8%-an. Di SMRC lebih jauh lagi, 39 lawan 32, selisihnya mirip antara survei antara Anies Prabowo dengan Ganjar, Carta dengan SMRC, tapi Aniesnya hanya 19%. Tapi ada pattern yang bisa kita lihat, kecenderungan Anies turun dalam beberapa waktu terakhir, sementara ada persaingan yang menarik di antara Ganjar dengan Pak Prabowo. Penyebabnya kenapa? Paling mungkin kita membuat sebuah hipotesa, ada korelasi antara elektabilitas ketiganya, naik turun ketiganya, dengan naiknya tingkat kepuasan publik dari Pak Jokowi. Sehingga kita di Carta 79%, di LSI 82%. Awalnya saya kaget, tapi ternyata ketika kita selesai melakukan survei, ternyata ada di angka yang tidak terlalu jauh berbeda, di angka 79%, dan adalah sebuah pola ketika kita berbicara tema keberlanjutan atau perubahan. Tentu saja sosok yang lebih diidentikan punya relasi dengan Jokowi, itu akan ikut terbawa naik. Dan pangsa pasar yang bicara mengenai perubahan, dan itu ada dalam sosok Anies Baswedan, juga cenderung akan turun di luar variabel lain. Tetapi variabel utamanya menurut saya dari situ. Jadi kalau ditanya tentang kompetisi, kalau kondisinya ceteris paribus, menurut saya kecenderungan kita akan melihat pertarungan yang menarik antara Ganjar dengan Prabowo, dan kemungkinan yang lebih mungkin untuk masuk dalam putaran kedua adalah dua nama itu. Tapi itu kalau ceteris paribus, Priska, tetapi kita tahu tsunami politik sangat mungkin terjadi. Misalnya kemarin April, kenapa Ganjar anjloknya luar biasa? Karena ada tsunami politik. Artinya kan kita tidak tahu apakah itu bisa menimpa Pak Prabowo juga, apakah Ganjar lagi juga, atau jangan-jangan Anies Baswedan itu yang masih. Tapi selama tidak ada tsunami politik, Mas Toto, artinya kepuasan publik terhadap pemerintah itu bisa berkorelasi dengan sosok-sosok bakal capres. Kalaupun tadi puas, berarti ke sosok yang dianggap president's man. Dalam hal ini Ganjar dan Prabowo. Jika tidak, jika sebaliknya ke Mas Anies, begitu ya, Mas Toto? Betul, karena makanya itu kita lihat kan, sekarang saling berlomba, tim sesnya Ganjar sama tim sesnya Prabowo. Tiap Jokowi ngomong, itu langsung ditafsirkan semau-maunya masing-masing aja. Dengan framingnya Prabowo, dengan framingnya Ganjar, artinya mereka menyadari framing bahwa pengaruh besar ini masih dimiliki oleh Jokowi karena kepuasan publik yang tinggi, itu memang masih sangat bisa mempengaruhi pilihan dari pemilih Jokowi di 2020. Nah, menarik soal ini Mas Jayadi. Kira-kira apa sih yang harus diwaspadai oleh masing-masing bakal capres soal tadi istilahnya menarik yang tsunami politik. Ada momentum yang bisa jadi bahkan membuat anjlok elektabilitas masing-masing bakal capres. Apa biasanya Mas Jayadi kalau dipantau dari sejumlah pilpres? Iya memang, jadi kalau kita lihat 2 tahun terakhir, 3 nama ini kan memang cenderung ajak ya polanya itu. Cenderung ya sama kuat lah gitu secara umum. Kalau istilah salah satu menteri itu katanya 30% kotor semua gitu kan. Saya kira akan tetap kompetitif ke depan, dan memang mulai terpola itu pertarungan antara 2 orang yang dianggap pelanjut, lebih dianggap sebagai pelanjut Jokowi, yaitu Ganjar dan Prabowo, lalu calon dari koalisi perubahan. Di survei LSI terakhir itu kita akan menanyakan siapa yang dianggap pelanjut Prabowo, pelanjut Jokowi.
itu nomor 1 Prabowo, Oh. nomor 2 Ganjar, itu sebelum deklarasi ya, mungkin sekarang Oh. berubah lagi. Nomor 2 Ganjar, nomor 3 Anies gitu. Oke. Nah, lalu soal perubahan dan keberlanjutan itu, yang menganggap harus ada perubahan itu sekitar 25%. Hmm. Sisanya mayoritas mengatakan keberlanjutan. Oke. Jadi persepsi ini membuat suara Anies menjadi stagnan karena potensi suara Anies kalau lihat dari data LSI itu maksimal 25% kan soal perubahan. Ya. Sementara yang 70-75% itu rebutan antara Ganjar sama Prabowo. Nah, sekarang dua orang ini dianggap sebagai alternatif utama pelanjut Jokowi. Pertanyaannya adalah apa yang bisa membuat pemilih Jokowi itu katakanlah begitu lebih banyak ke Ganjar atau lebih banyak ke Prabowo. Salah satunya adalah jadi yang tingkat kepuasan publik yang disebut Mas Soto menurut saya itu adalah modal dasar. Tapi pertanyaannya akan kemana itu diarahkan? Nah, itu tergantung bagaimana sikap Jokowi. Jokowinya lebih banyak kemana? Nah, itu menarik tuh kalau dikaitkan dengan sikap Jokowi di apa yang kemarin itu Musra ya? Oke. Ya, Musra. Di Musra. Efek Ya. dalam hal ini Jokowi ya punya faktor, gitu ya? Ya, dari sisi ini ada faktor. Jadi di Musra kemarin Jokowi ambigu menyampaikan siapa yang dia dukung. Ambigu itu dalam arti sepertinya sebut dia nama melepas gitu ya? aja tuh. Tidak menyebut nama, melepas aja tuh. Jadi sekarang Jokowi tampaknya memberikan endorsement yang tidak tertutup begitu sehingga akan kemana itu tergantung kepada usaha dari Prabowo dan Ganjar gitu. Oke. Nah, selama jadi akan terjadi pertarungan menarik di situ. Oke. Cuman ada potensi coba lihat tuh angkanya kalau dilihat di surveinya Mas Toto menurut saya ya itu kan 39%, 38% Ganjar, 31% Prabowo. Dijumlahin tuh hampir 70 kan? Ya, betul. Hampir 70 gitu. Ya. Jadi, nah itu endorsement Jokowi tuh bisa menggoyang tuh kemana? Oke. Jadi, Nah, artinya kalau misalnya yang sisa 5% lagi kan? Ya. 5% itu kalau semuanya ke Ganjar baru dapat 45. Oke. Jadi Kalau semuanya ke Prabowo dapat sekitar 37. ya masih belum. Berarti maka dari data yang Toto itu saya melihat ya peluang untuk terjadinya putaran kedua makin terbuka. Oke. Pertanyaan berikutnya, siapakah yang lebih diuntungkan kalau dua putaran gitu. Oke. Nah, Untuk sementara yang terlihat lebih diuntungkan adalah Prabowo kalau 2 putaran. Untuk sementara ya. karena Mas Jayadi? Karena pemilih Anies cenderung lebih banyak ke Prabowo. Oke, kalau Mas Toto lihatnya gimana? Termasuk juga terakhir, apa faktor yang akan menentukan nanti di akhirnya? Selain faktor kemana endorsementnya Pak Jokowi, sosok bakal cawapres yang sampai sekarang tiketnya masih war ini, apakah juga akan menentukan elektabilitas masing-masing capres? Formulanya memang seperti itu ya, Rizka, ketika berbicara mengenai putaran kedua yang sekarang misalnya kita tebak akan lebih menguat kepada Ganjar melawan Prabowo, memang Prabowo potensi lebih diuntungkan. Kenapa? Karena persinggungan antara segmen Anies dengan Prabowo yang lebih mirip gitu. Dan tetapi juga menjadi menarik ketika berbicara ada variabel lain, misalnya Pak Prabowo kemudian merasa harus bersinergi dengan stakeholder yang ada dari Anies yang sudah kalah, kemudian untuk masuk di putaran kedua. Ketika itu terjadi, bukan tidak mungkin pemilih Jokowi yang memilih Prabowo malah kemudian menjadi kabur, kembali kepada pemilih Ganjar. Kalau itu terjadi, ya. Dan variabel lain, saya agak berbeda. Saya tidak melihat pengaruh Pak Jokowi kita bisa lihat sebagai sebuah nilai absolut yang akan menentukan dukungan dari pemilih Jokowi. Kita harus lihat ini pemilih Jokowi ini kan tidak sepenuhnya membebek gitu ya. Ya. Ada di ruang kosong yang tidak pernah punya tafsirnya sendiri. Ya. Yang misalnya kita tahu loh, ini bukan hanya terjadi dalam Musra. Drama atau tafsir pemilih Jokowi mengenai Jokowi sebenarnya mengendorse siapa sudah terjadi dari tahun lalu. Ya. 21 Mei kita tahu sudah di Projo, 26 November acara Perindo. Ya. Pokoknya di antara dua nama tersebut yang mengakibatkan dalam proses tahun lebih itu menurut saya
masing-masing sudah punya tafsirnya sendiri. Bahkan mungkin sebagian di antara mereka sudah mengimani. Saya merasa tidak mungkin pemilih-pemilih yang sudah mengikuti proses demikian lama dan sudah memiliki jagoannya, karena Pak Jokowi misalnya ekstrim eksplisit menyatakan saya mendukung A, lalu berubah begitu saja. Kalau kita baca survei Kompas di awal tahun mengatakan hanya 15% dari pemilih Jokowi yang menyatakan akan mengikuti apapun dari pilihan Jokowi. Sisanya ada yang mempertimbangkan dan lain-lain. Jadi memang gray areanya terlalu banyak yang mengakibatkan memang lebih mudah membuat kita membaca kesimpulan bahwa putaran kedua lebih besar kemungkinan terjadi, dan itu pun migrasi suaranya juga masih terlalu banyak wilayah abu-abu yang harus dihitung dari berbagai variabel. Masih terlalu sulit untuk dibaca sekarang ya, Mas Toto. Oke. Faktor wakil menurut saya juga akan menjadi menarik. Oke. Seperti kata Presiden tadi. Nanti kalau sudah ada wakilnya bisa kita cek lagi bagaimana formulasi elektabilitasnya pasca itu ya. Terima kasih atas waktunya dan analisis. Terima kasih. Direktur Sama-sama. Eksekutif Carta Makasih, Politika Priska. Indonesia, Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan. Mas Toto, Mas Jayadi, terima kasih. Selamat malam. Kompas TV, Rumah Pemilu.